أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Qallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الآية. Shadaqallahul azim. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ayat 184 dan 185 yang dibaca tadi, alhamdulillah merupakan kelanjutan dari ayat yang sudah kita baca minggu yang lalu, yang merupakan ayat yang tadullu ala aslil wujub, yang menunjukkan pokok dari kewajiban puasa. Jadi ayat yang lalu itu adalah ayat yang merupakan pokok kewajiban puasa. Ya, jadi wajibnya kita puasa adalah dengan ayat yang lalu itu, 183. Kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, itu aslul wujubnya di situ. Lalu ayat 184 dan 185 ini adalah uraian, ya, tentang beberapa hal yang terkait dengan kewajiban puasa itu. Yang pertama tentang bilangannya, ayyamam ma'dudat, hari-harinya itu sudah ditentukan. Jadi yang namanya puasa wajib itu harinya sudah ditentukan, ya. Sedangkan kalau yang puasa sunnah itu lebih luas pilihannya. Jadi kalau puasa sunnah itu mulai dari yang paling ringan sampai puasa Daud. Nah, itu silahkan bisa dipilih, ya.
Tapi kalau puasa wajib, ya, yang memang kewajibannya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hari-harinya, bilangannya sudah ditentukan. Ada juga puasa wajib yang bukan dari Allah tapi dari diri sendiri, namanya nazar. Ya. Jadi kalau bernazar, saya bernazar mau puasa 3 hari, kalau saya misalnya ranking 1 misalnya, itu jadi wajib dia. Tapi bukan Allah yang mewajibkan, kita yang mewajibkan. Ya. Maka di situ dipersilahkan, ya, mau hari Senin sampai Rebu berturut-turut boleh, atau dari Senin selang Rebu, selang kemudian nyambung lagi Sabtu, ya boleh juga gitu. Ya. Tapi yang kewajiban dari Allah Ta'ala yang kutiba alaikumusiyam itu, ya, itu hari-harinya sudah ditentukan. Ayyamam ma'dudat. Ini tentang harinya, ya, bilangannya 29 atau 30. Lalu siapa, ya, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib atasnya puasa, ya. Keadaan-keadaan seperti apa, ya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Jadi penjelasan tentang siapa-siapa yang wajib berpuasa itu didahului oleh Allah dengan pengecualian yang boleh tidak puasa. Nah, ini yang disebut kata para ulama sebagai min mazahiri syafaqatihi ala ummatihi ala ibadihi, ya, sebagai tanda bahwa Allah itu selalu mendahulukan kasih sayang, memberikan keringanan kepada hambanya. Jadi pengecualian yang didahulukan, ya. Karena perbandingan antara orang sakit sama orang sehat itu kan pasti lebih banyak orang sehat. Ya. Tapi tentang orang sakit dulu yang dijelaskan di sini. Ya repot juga kita kalau perbandingannya terbalik, ya. Jadi lebih banyak rumah sakit daripada rumah orang jadinya. Jadi hikmah Allah itu orang sakit selalu lebih sedikit daripada orang sehat. Istilahnya sakit itu adalah syai'un arid, yaitu hal yang pengecualian yang datang belakangan karena satu dan lain sebab. Nah, ini yang didahulukan. Faman kana minkum maridha, maka siapa saja yang sakit, ya. Tentu yang dimaksudkan dengan marad di sini atau sakit di sini adalah takhtallu, ya, mu'zam jawarihi, ya, atau takhtallu mu'zam qudrati sawiyatihi, yang membuat dia tidak bisa berfungsi dengan baik, melaksanakan kesehariannya. Sakit yang memang mempengaruhi seluruh fungsi, ya, dia, ya, membuatnya istilahnya secara sederhana nggak bisa ninggalin tempat tidur lah, kira-kira begitu. Tapi kalau sakit yang masih bisa jorak-jorak, ya, sakit pusing-pusing sedikit gitu, ya, atau luka-luka, benjol-benjol apa, ya itu cukup kasih minyak sumbawa, puasa tetap. Ya. Jadi sakit yang mempengaruhi, ya. Dan, ya, sakit yang apabila dia berpuasa maka dikhawatirkan akan menambah sakitnya dan bisa berujung pada kematian. Orang yang seperti itu, ya, yang sakit kayak begitu, au ala safar, atau dia sedang berada dalam perjalanan. Yang namanya ungkapan ala safar ini, ya orang sedang kelihatan ala safar, berada dalam perjalanan. Jadi bukan yang berniat, ya. Jadi dia belum berangkat dari rumah, dia berencana, misalnya katakanlah ada rencananya, ya, ada rencananya mau perjalanan nanti siang naik pesawat misalnya, ada rencana nih, tapi dia belum, ya. Lalu dia nggak mau puasa dari pagi. Yuh Pak, kok ya saya ada rencana beli tiket nanti ke Jakarta, pesawat jam berapa? Jam 3. Benar berangkat? Ya ada rencana memang. Bukan ala safar itu. Dia mukim itu. Dia belum melakukan perjalanan.
ala safar, di tengah perjalanan. Sudah ya, ansya'as safar, memulai perjalanan. Jadi bukan berencana. Ini makanya disebut ala safar. Jadi ala safar itu tergambar di atas, berada dalam perjalanan. Ya, bukan berencana. Nah, yang seperti itu fa'iddatum min ayyamin ukhar. Nah, maka dia mengganti ya dengan hari yang lain. Artinya dia boleh tidak berpuasa, yaitu pada saat sakit atau berada dalam perjalanan. Kita sudah bahas kemarin sedikit tentang perjalanan. Yang dinamakan perjalanan yang membolehkan puasa adalah perjalanan wajib atau mubah, bukan perjalanan maksiat. Ya. Kalau perjalanan memukul orang pergi dia ke kutub utara, katakanlah jauh ya, beribu-ribu kilo, tapi niatnya mau bunuh orang di sana, itu tidak boleh. Dia tidak dapat rukhsah. Atau dia perjalanan ke suatu pertemuan, yang pertemuan itu ada berencana untuk membuat pemberontakan, membuat kejahatan apa, tidak boleh. Yang boleh itu adalah misalnya safar wajib, ya. Ya kita misalnya orang tuanya nelpon dia, "Nak, cepat ketemuin ibu sekarang. Saya minta harus datang sekarang." Misalnya ibunya di luar daerah, ya, atau anaknya di luar daerah, ibunya di sini. "Nah, harus sekarang kamu pulang, nak ya." Itu wajib, pergi langsung. Nah, di dalam perjalanan itu dia boleh untuk tidak puasa, karena dia berada dalam perjalanan yang memang dia harus lakukan untuk memenuhi panggilan dari orang tuanya. Ya. Itu birrul walidain. Atau safar mubah, ya, perjalanan yang umum yang boleh, dagang, ya, pergi berdagang atau apa, ya, itu boleh. Tapi kalau safar maksiat itu nggak boleh. Jadi safar di sini laisa ala itlaqihi, tidak boleh dimaknakan secara umum, tapi perjalanan yang baik-baik lah, kira-kira begitu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas mereka yang, nah ini di sini ada dua penafsiran ya. Penafsiran pertama mengatakan bahwa wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, ini menunjukkan kepada saat di mana puasa itu dulu masih merupakan pilihan bagi yang sehat. Ya. Kalau bagi yang sakit dan yang musafir itu dia tidak boleh tidak berpuasa, maka bagi yang sehat itu ada dua pilihan. Ini awal-awal dulu. Ya. Apa pilihan bagi yang sehat itu? Dia punya pilihan, dia bisa puasa atau dia bayar fidyah. Islam memang seperti itu, bapak-bapak ya. Banyak, bukan hanya masalah puasa, masalah khomer, ya, itu ada tahapannya. Tidak langsung diharamkan. Dijelaskan dulu, Pak, yang namanya minuman keras memang ada baiknya, terutama bagi yang berdagang, dia dapat untung, tapi mudaratnya lebih banyak. Itu pertama. Lalu yang kedua, bapak-bapak kalau mau sholat, jangan minum ya sebelum sholat. Nah, sholat itu kan 5 kali. Artinya 5 kali dia ditahan untuk tidak minum minuman keras. Artinya apa? Semakin jauh dari khamr. Ya. Baru kemudian di akhir, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu. Baru di akhir kemudian setelah kuat, siap, baru kemudian yang namanya khamr itu adalah kotoran syaitan, jauhi. Nah, itulah Islam ya. Termasuk dalam masalah warisan juga kan begitu ya. Artinya harta yang ditinggalkan ya. Dulu kan diwasiatkan, kemudian diminta untuk diwariskan kepada ahli waris. Nah itu tahapan-tahapan. Demikian pula ibadah puasa. Ini juga bentuk pendidikan ya. Jadi kalau Allah saja memberikan tahapan dalam mendidik manusia, maka lebih-lebih kita ya. Ketika kita misalnya sebagai orang tua, itu anak-anak kita harus bertahap kita bang. Kita sebagai pemimpin di tengah masyarakat untuk mentradisikan sesuatu yang baik ya. Itu harus ada prosesnya. Semua ada prosesnya. Ya. Ini diajar oleh Al-Quran. Nah, sebagian ulama mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ini artinya adalah bagi orang-orang yang mampu, ya, saat-saat awal dulu itu ada dua pilihan, ya. Dia boleh puasa dan boleh juga dia fidyah, yaitu memberikan fidyah ya, ganti, yaitu makan satu orang miskin ya. Ya kira-kira ukurannya 3/4 liter ya, atau 600 gram atau 3/4 liter lah
ya, 1/4 daripada zakat fitrah. Itu ukurannya. Makan orang normal lah kira-kira ya. Jadi bukan makanannya orang yang sekali makan 4 piring itu ya. Jadi makan normal. Nah, sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa wa 'alal ladzina yutiqunahu itu adalah juga keringanan yang lain. Ya. Jadi yang tadi kan keringanan bagi orang yang sakit dan dalam perjalanan boleh tidak puasa, ganti di hari yang lain. Ada juga keringanan untuk orang-orang tertentu yang berat kalau dia puasa. Dia tidak sakit, ya. Dia tidak juga musafir, tapi keadaannya itu memberatkannya untuk puasa. Maka di sini dicontohkan seperti al-harim, orang yang sudah tua sekali. Dia memang tidak sakit, tapi sudah tua sekali. Dia tidak musafir juga, diam di rumah. Bisa dia puasa tapi berat sekali. Nah, disinilah diberikan fidyatun ta'amu miskin. Jadi untuk orang yang tua sekali, dia tidak puasa dan dia juga tidak wajib mengqadha, ya. Tidak wajib mengqadha, tapi dia bayar fidyah. Itu tidak ada umur yang pasti, ya, tergantung keadaan masing-masing. Ada yang namanya orang tua sudah 85 tahun, seger masih bisa lari dia. Nah, itu puasa dia. Ada yang masih 70 tahun tapi memang sudah binara tadah bahasa Sasaknya. Ya itu bayar fidyah, udah. Jadi tidak ada umur. Inilah hikmah Allah ya. Manusia itu beda-beda. Mahathir itu 92 tahun masih sehat dia. Ya, jadi Perdana Menteri kemarin. Di tempat lain 92 tahun sudah kita tahlilkan dia. Ya. Itulah. Maka ukuran Allah itu yutiqun. Orang yang berat sekali. Dia bisa tapi memberatkan luar biasa. Nah, itu orang tua misalnya. Nah, termasuk juga ibu yang lagi hamil atau yang sedang menyusui. Nah, itu juga menurut sebagian ulama, ya terutama mazhab Hanafi, dia itu boleh dia tidak puasa dan dia tidak mengqadha, tapi dia bayar fidyah. Ya. Nah, kalau mazhab Syafi'i itu ada perinciannya. Kalau dia tidak puasa karena takut pada dirinya, itu ibu yang hamil itu ya, takut pada dirinya, ya dia qadha. Ya. Dia qadha bayar fidyah. Kalau dia takut untuk dirinya dan anaknya juga seperti itu. Kalau dia hanya takut untuk anaknya, dia hanya bayar fidyah saja. Ada perincian-perinciannya, nanti dicek ya. Tapi intinya adalah bagian ayat ini juga merupakan rahmat Allah. Coba perhatikan ya. Bahkan dalam ayat tentang puasa pun, yang istilahnya persepsi orang tentang puasa itu kan berat. Tapi yang dikedepankan oleh Allah justru bagian-bagian keringanan. Itu yang didahulukan. Orang yang sakit, orang yang musafir, orang yang denarak tadah kalau puasa, terlalu capek, terlalu lelah karena sudah terlalu tua, orang yang hamil, orang yang menyusui, orang yang sakit dan tidak diharapkan dia bisa sembuh. Nah, itu sama seperti orang yang sudah terlalu tua. Orang sakit dalam bentuk sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, dia tidak wajib mengqadha. Bagaimana dia mau qadha? Sudah tidak bisa sembuh. Orang sakit yang bertahun-tahun sudah di atas tempat tidurnya. Terus setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya anaknya bayarkan fidyah tiap hari. Udah itu cukup. Ya. Karena orang yang sakit yang susah diharapkan sembuh itu sama seperti orang yang sudah sangat tua. Ya. Jadi dia tidak diwajibkan untuk mengqadha, cukup bayar fidyah saja. Jadi yang bayar fidyah itu yang sudah terlalu tua, laki perempuan, yang sakit, yang tidak bisa diharapkan sembuh, yang hamil, dan yang menyusui. Ya. Masya Allah. Coba semua keringanan dulu. Ya. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Dan barang siapa yang menambah, ya, yang menambah dengan kerelaan hati, ya. Menambah atau mengerjakan dengan kerelaan hati, ya,
kebaikan, ya, fahuwa khairul lah, ya, maka itu adalah lebih baik baginya. Nah, ini sebagian ulama mengatakan apa maksud tatawwa'ah? Wajibnya adalah untuk satu orang miskin. Tapi kalau Anda kaya, Anda bisa kasih 100 orang miskin untuk satu hari, fidyahnya silahkan. Kira-kira begitu. Orang kaya sekali, punya uang misalnya triliunan, miliaran, sakit, ya, udah nggak bisa sembuh. Nah, ahli warisnya, istrinya atau anaknya, itu kasih fidyah kan tidak pantas. Masa 600 gram, ya. Dibawa ke masjid juga malu kan. Ini fidyah siapa? Oh, fidyah bos. Hah? Cuman sekilo lah kadang-kadang. Ngilang-ngilang sih dah, kira-kira begitu. Kalau kayak begitu, fidyahnya kasihlah, ya, satu kampung lah kasih sehari. Nah itu ini. Jadi Islam itu selalu mengajak kita, ya, tidak hanya terpaku pada yang wajib, tapi bagaimana wajib itu adalah menjadi titik awal kita untuk meningkatkan, menambah, ya, meningkatkan, menambah. Orang yang baru muslim, ya mohon maaf ya, orang yang baru masuk Islam hari ini atau kemarin, ya pantaslah kalau dia misalnya sholat wajib aja yang dia lakukan, ya, sholat 5 waktu. Tapi kalau orang sudah Islam 30 tahun, 40 tahun, masa masih malas sholat sunnah? Kan begitu kira-kira ya. Masa bapak-bapak kita ini yang lahir dari orang tua yang Islam, kakek nenek Islam, kok masih malas sholat duha misalnya? Kok masih malas tahajud? Terus beralasan, yuh kan yang wajib cuma 5 waktu. Iya, tapi lihat bagaimana Islam mengajarkan kita untuk terus meningkat. Seperti ayat ini. Faman tatawwa'a khaira fahuwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, jadi walaupun di awal-awal Islam itu masih ada pilihan, tapi tetap di akhir ayat ini, kalau kalian berpuasa itu jauh lebih baik apabila kalian tahu faidahnya. Tadi khotib kita menjelaskan panjang lebar, Masya Allah, beberapa aspek, ya, dari puasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila, masih ada waktunya enggak? Ya ini soalnya Ustadz moderator nih sering ngingetin, udah habis katanya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, ya, yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Syahr itu artinya, syahr itu artinya itu zuhur wal alan, nyata, nampak, ya. Syahr. Makanya orang yang terkenal itu masyhur. Nah, masyhur itu dari bahasa Arab, dari syahr itu. Ya, syaharo, shin, ha, ro. Nah, itu menunjukkan az-zuhur, nyata, nampak, ya. Nah, karena sesuatu yang nampak itu harus punya tanda, nah, maka Islam, ya, menetapkan yang namanya bulan itu ukurannya adalah bulan, ya. Syahr itu ukurannya bulan, bukan matahari. Karena kita tidak tahu bulan apa kalau lihat matahari saja. Tidak tahu kita awal atau akhir bulan kalau matahari. Matahari itu awal dan akhir hari. Namanya juga matahari, bukan mata bulan, ya. Jadi asyams, matahari, itu penanda datang dan perginya hari. Tapi kalau sekumpulan waktu, ya, yang namanya 1 bulan, ya, yaitu penandanya adalah bulan. Jadi itu yang namanya hilal, kan, mulai kelihatan sedikit, nah itu berarti masuk bulan baru. Nah, itu sebabnya dalam Islam itu yang namanya bulan itu, yang namanya syahr itu diikatkan atau dikaitkan dengan terbit dan hilangnya bulan, bukan dari terbit dan hilangnya matahari. Ya sebenarnya semua begitu. Misalnya bulan Januari, bulan Februari itu istilah saja, ya. Tapi kalau yang bulan dalam arti yang benar-benar, ya, menunjuk kepada apa namanya,
satu rotasi ya, satu rotasi bulan, yaitu kelihatannya pada waktu Qamariyah itu kan kelihatan jelas dia. Kalau Januari, Februari, mana penandanya? Nggak ada, abstrak dia kan. Dia abstrak, penanda yang bisa terlihat maksudnya ya, bukan hitung-hitungan tapi yang terlihat. Mataharinya sama, terbitnya matahari Januari, Februari, Maret, itu sama saja, hari-harinya tidak ada beda. Tapi kalau Qamariyah ya, kelihatan setiap 1 bulan sekali itu ada terbit bulan. Nah, makanya syahr ya, itu dikaitkan dengan bulan karena memang dia bisa jadi penanda yang bisa terlihat oleh mata kita. Ramadan ini dari romat itu artinya kering, panas ya. Kenapa dinamakan Ramadan? Karena waktu dinamakan itu saat musim panas. Walaupun tidak jarang Ramadan itu sesuai dengan pergiliran waktu, dia bisa jatuh di musim dingin sekarang ya. Tapi dulu dinamakannya itu adalah ketika sedang panas ya. Arimalu Ramdha itu pasir yang panas ya. Sama seperti Rabiul Awal ya. Rabi itu artinya musim semi. Kenapa dinamakan Rabi bulan itu? Karena penamaannya pada saat musim semi dulu. Walaupun Rabiul Awal itu bisa jadi besok jatuh musim panas, musim dingin apa. Tapi pada waktu itu musim semi. Rabi yaitu pohon-pohon yang semula tidak ada daun itu mulai keluar daunnya. Itulah masa ketika Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Jadi diibaratkan seperti keluarnya daun-daun pada pohon yang kering, seperti itu pula lah lahirnya Nabi untuk umat manusia. Ada juga bulan namanya Jumadal Ula, Jumada dari Jamada itu beku. Karena memang dinamakan dulu pada saat air itu membeku, jadi puncak musim dingin. Tapi sekarang Jumadal Ula itu bisa jadi jatuh musim panas dan seterusnya. Jadi nama-nama itu terkait dengan waktu saat dinamakan ya. Jadi jangan ada yang bertanya besok misalnya katanya Ramadan panas, tapi kok ini lagi musim hujan nih Ramadannya. Bukan begitu ya, penamaan dulu. Alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, adalah bulan diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, penjelas dari petunjuk tersebut, serta pembeda, wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Ini kata ulama yang mengatakan bahwa ayat sebelumnya itu adalah ayat pilihan, maka ayat ini ayat penetapan. Kalau di awal itu kan masih ada pilihan tuh, tadi di awal ayat yang sebelumnya ya. Yang sehat punya 2 pilihan, mau puasa atau bayar fidyah. Nah, di sini ayat 185 sudah tidak ada pilihan lagi. Yang ada adalah faman syahida minkumus syahra falyasum. Bagi orang yang sehat, yang tidak ada halangannya, baik itu sakit atau dalam keadaan musafir, atau ibu sedang menyusui hamil, atau yang tadi itu yang kita sebut, maka bagi mereka semua syahida apabila melihat, menyaksikan hadir pada Ramadan, walaupun dia tidak mau melihat dan menyaksikan tapi dia ada dalam Ramadan, masih hidup, falyasum, maka wajib berpuasa. Nah, ini ayat penetapan. Kalau sebelumnya ada pilihan, tahap berikutnya adalah ditetapkan. Nah, ketika sudah ditetapkan, apa yang masih tersisa dari tahap sebelumnya? وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Ini tetap. Jadi istilahnya menghilangkan keraguan. Ketika turun penetapan, barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan atau berada pada bulan Ramadan wajib berpuasa, maka ada keraguan. Terus gimana yang kemarin ada keringanan orang yang sakit dan musafir? Apakah juga wajib? Atau dia tetap diberi keringanan? Nah, di sini dijelaskan bahwa faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dan yang sakit, yang musafir itu tetap ya. Jadi ini tetap dari awal sampai akhir tetap ya. Karena apa? Karena sebabnya juga tetap ya.
Selama ada sebab itu, maka dia mendapat keringanan itu. Selama dia sakit, dapat keringanan. Selama dia musafir, juga dapat keringanan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah inginkan untuk kalian itu adalah kemudahan dan tidak menginginkan untuk kalian itu kesulitan. Masya Allah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum walitukmilul iddata, dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan, ya. Menyempurnakan bilangan ini kata sebagian ulama adalah terkait dengan ketika bulan pada tanggal 29 Ramadan itu belum terlihat, ya, maka Ramadan harus disempurnakan menjadi 30. Kan biasa orang ru'yah, ya, kalau sudah 29 sore itu ru'yah. Kalau ada kelihatan bulan berarti besok adalah lebaran, ya. Dia puasanya 29. Tapi kalau tidak kelihatan maka berarti besok 30. Nah, ini ayatnya. Walitukmilul iddata. Itu menurut sebagian ulama. Dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas apa yang telah Ia berikan petunjuknya. Nah, ini kata ulama merupakan dasar juga sehingga Nabi mengamalkan, ya, bahwa di akhir Ramadan mulai dari malam takbiran, ya, besok Idul Fitri, tukabbiru. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itulah litukabbiru. Hendaklah kalian mengucap Allahu akbar, mengagungkan asma Allah. Wala'allakum tashkurun, dan agar kalian semua bersyukur. Masya Allah. Bersyukur atas apa? Ya semuanya, satu perangkat. Nah, Bapak Saudara, ya tentu panjang bahasan, ya, dalam ayat ini, tapi ada satu hal yang ingin saya garis bawahi di sini, ya. Di ayat yang kita baca, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas. Jadi Al-Qur'an itu huda. Huda itu petunjuk. Apa sih petunjuk itu? Nah, kalau kata orang sederhananya, ya, petunjuk itu asyai' al-muwassil lil ghayah bi aqsari thariq. Sesuatu yang menyampaikan Anda kepada tujuan, ya, dengan cara yang seringkas-ringkasnya. Contoh, ada perempatan nih. Ini kan perempatan, ya, di perempatan Udayana ini. Kalau kita dari Ampenan, ya, kemudian kita lihat, misalnya kita dari Ampenan nih, mau ke Rembige, kan berarti kita belok kanan, ya, betul, ya? Ke kiri, ya, betul. Ya, itu lemah saya kanan kiri tuh, ke kiri, ya. Nah, pada saat kita belum tahu, ya, kita lihat pelang penunjuk arah di perempatan itu. Ada pelang menunjuk ke depan lurus, tulisannya Rembige. Itu petunjuk enggak? Petunjuk enggak? Hah? Walaupun, ya, seakan-akan dia memberi petunjuk, tapi dia bukan huda sebenarnya. Karena tidak terpenuhi syarat seringkas-ringkasnya. Benar, kalau lurus itu sampai Rembige juga, tapi lewat kita apa namanya tuh? Suete terus muter, ya, lesehan-lesehan di mana tuh? Narmada apa itu? Apa? Ya, sayang-sayang, muter-muter sampai ke Rembige. Tapi kalau kata orang Sasak sudah ngangkot kita. Kalau jalan misalnya, aduh capek nih. Gara-gara tadi itu saya lihat petunjuk itu, saya pikir sampai Rembige dengan cepat, tapi ya sampai juga, cuman aduh, nah, itu bukan petunjuk yang baik. Petunjuk yang baik adalah di perempatan ini ada anak panah, tulisannya Rembige ke kiri, tes, nah, itu sampai cepat, belok langsung sampai. Nah, bapak-bapak, yang namanya petunjuk, ya, yang namanya petunjuk itu menjadi sesuatu yang terbaik, ya, adalah kalau kata ulama nih, adalah kalau petunjuk itu pertama datangnya dari yang tidak punya kepentingan.
Dan ini berlaku bukan hanya untuk sekedar arah jalan, tapi juga banyak hal. Konsep, gagasan, ide. Bahasa sekarang gaya-gayanya bahasa ideologi. Kalau dia bersumber dari yang tidak punya kepentingan, insya Allah bagus. Tapi kalau bersumber dibuat oleh yang punya kepentingan, nah itu hati-hati. Ada sebagian orang, mohon maaf ya, ingin untuk mendapatkan keuntungan materi sebanyak-banyaknya, kaya secepat-cepatnya. Dia buatlah paham namanya kapitalisme. Itu paham. Percaya enggak sama kapitalisme itu? Hati-hati. Yang bikinnya itu adalah yang punya kepentingan. Maka kalau ada ide gagasan, ya, pastikan bahwa yang membuat ide gagasan itu yang tidak punya kepentingan. Siapa yang tidak punya kepentingan? Allah Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak perlu makan, tidak perlu harta, tidak perlu jabatan, tidak perlu. Hebat ya, sudah sekarang lebih canggih. Tulisannya ada 5 menit lagi katanya. Kemarin ngomong langsung dia Ustadz nih. Lumayan lah berkah puasa. Nah jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu nggak punya kepentingan. Maka hidayahnya itu ketika Allah wa aqimus shalah, laksanakan aja, pasti buat kita. Allah nggak perlu apa-apa. Tapi kalau di dunia kita perlu hati-hati. Saya bukan mengatakan bahwa semua orang di dunia punya kepentingan tidak baik, tidak. Tapi di dunia itu seringkali suatu gagasan ide bukan dari kemaslahatan umat, ya, apalagi kemaslahatan orang lain, yang didahulukan kepentingan kelompoknya. Itu satu. Yang kedua, pastikan bahwa ide gagasan itu atau petunjuk itu adalah lahir dari yang betul-betul mengetahui. Siapa yang betul-betul mengetahui tentang kehidupan? Sang pencipta kehidupan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, kalau manusia kurang lebih lah. Ada yang pintar di sini nggak bisa begini. Ada yang pintar ngaji nggak bisa gergaji kayu, nggak bisa naik pohon kelapa. Ada yang pintar di bengkel, ya, nggak bisa ngaruh baja sawah. Ya, itulah manusia. Tapi yang ilmunya utuh, yang ilmunya meliputi segala sesuatu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena itu, ketika ada perintah-perintah eksplisit, ya, detail, ya, Allah sudah merintahkan detail. Kutiba alaikumus syiyam ayyaman ma'dudat. Puasalah kalian pada Ramadan. Laksanakanlah. Pertama, enggak ada kepentingan Allah. Ya. Allah Ta'ala itu kembali ke maslahatan kita saja. Yang kedua, ilmunya itu utuh. Ilmunya itu lengkap, sempurna. Ya. Nah, ada juga perintah Allah yang sifatnya umum. Nah, di situ kita bisa ada ruang buat kita untuk merumuskan dengan berdasarkan musyawarah. Misalnya, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Kalau kamu berhukum, maka tetapkanlah hukummu itu dengan keadilan. Kalau kamu jadi pemimpin, maka adillah kalian dalam memimpin. Ini kan pesan, nilai. Tapi bagaimana mewujudkan kepemimpinan yang baik, pemerintahan yang baik? Nah, itu musyawarah kita. Nah, kita di Indonesia ini ada namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini bagian dari musyawarah kesepakatan kita sebagai bangsa. Paham ya Bapak-Bapak ya? Jadi ketika sudah eksplisit, ditetapkan, detail, nah, kalau ada kewajiban yang umum, ya yang umum itu yang kita pegang, nilai keadilannya yang kita tegakkan. Bentuknya macam-macam, bisa macam-macam. Ya. Alhamdulillahnya Bapak-Bapak Saudara, ya, banyak sekali tuntunan Allah itu yang
memberikan ruang kepada kita, ya, khususnya dalam muamalah. Yang penting jangan saling menzolimi, tidak ada tipu menipu, tidak merampas hak orang lain, ya, tidak meninggalkan kewajiban, ya, tidak ada goror, tidak ada idror, tidak mencelakakan, tidak memudaratkan. Apapun namanya, silahkan muamalah kita. Alhamdulillah. Nah, kembali kepada yang tadi bahwa huda, Al-Quran itu huda. Dialah sebenar-benarnya petunjuk. Karena apa? Dia bersumber dari yang tidak punya kepentingan. Tidak ada vested interest. Allah tidak punya kepentingan politik, tidak punya kepentingan ekonomi, tidak punya kepentingan sosial atau tidak punya kepentingan militer apa segala macam, tidak. Allah Ta'ala Ghaniyun 'anil alamin, enggak perlu apa-apa. Hayyun qayyum. Dan yang kedua, ya, Al-Quran sebagai hidayah, huda, petunjuk, itu kita pegang karena dia bersumber dari yang maha mengetahui, ilmunya sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala alam. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.